Jadi topik pagi ini saya sangat spesifik ya, bahwa salah satu saya katakan di sesi lalu bahwa salah satu talenta atau fitur diri yang diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan karena talenta is a gift ya, talent is a gift. Jadi ini adalah hadiah dari Tuhan. Tentu hadiah itu saya sudah katakan tidak mungkin Tuhan kasih sempurna, dan apakah bisa gak Tuhan mengubah saya? Katakan ya bisa. Kenapa? Ya, terserah Tuhan gitu ya, karena Tuhan adalah sang pencipta. Tapi bahwa dari pertama kalau kita pelajari konsepnya dari sesi 1 dan seterusnya, kita jadi ada kesadaran bahwa kayaknya ada paket nih yang sehubungan dengan tujuan penciptaan. Berarti ada paket awal lah, kira-kira gitu ya. Paket perdananya tuh ada. Bahwa nanti di tengah-tengah Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan mengubah, ya itu terserah Tuhan. Saya sih ikut aja, kan enaknya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang kepribadian atau personality. Kepribadian yang tentu kalau tadi teorinya adalah fitur untuk mendukung supaya kita berfungsi optimal dalam tujuan penciptaan atau dalam panggilan, maka apa ya korelasinya kepribadian sama panggilan saya khususnya di dunia kerja? Pertama-tama saya mau bawa kepada satu kisah ya. Oh ya, ini saya nulisnya agak-agak unik ya. Comfort zone. Kenapa bukan kepribadian ya coach? Kenapa ini comfort zone istilahnya? Nah, nanti kita bahas apa sih hubungannya gitu ya. Karena perenungan saya, lalu perjalanan saya menjadi career coach, membantu banyak anak-anak muda untuk menemukan talenta, karir yang tepat dan seterusnya, membuat akhirnya saya bisa merangkai satu pemahaman yang mendalam gitu ya. Nah, tadi pada prinsipnya saya ingin katakan bahwa kalau kita sebagai garam, bagi saya terserah Tuhan mau letakkan saya di mana kan gitu. Garam mau diletakkan sama yang empunya garam, mau diletakkan di meja makan, kan ada ya di meja makan yang di atas tuh. Di meja makan atau di dapur nggak ada masalah. Terserah si pemilik garamnya. Betul nggak? Kan betul begitu. Nah, tapi yang utama adalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang, garam, kalau kau tidak mengasinkan, hidupmu sia-sia, kau akan diinjak-injak orang, kira-kira kan begitu. Sehingga kesadaran kita gini, mau ditempatin dimanapun itu terserah Tuhan, tapi yang pasti saya harus berfungsi, saya harus berdampak sesuai tadi tujuan garam diciptakan memang untuk mengasinkan. Nah, masalah kita diciptakan untuk apa? Ya, soal diletakkan di mana terserah Tuhan. Tapi yes, saat bicara comfort zone, itu adalah ada tempat-tempat, ada situasi-situasi yang membuat kita tuh nyaman saat melakukannya. Ini akan menjadi pembeda. Saya nggak tahu, harusnya teman-teman ngalamin lah. Contoh, kenapa kalau saya pergi ke pesta undangan ya, pernikahan gitu ya, undangan pernikahan biasakan di hotel ya, wah penuh orang, itu tuh saya nggak nyaman. Saya tuh nggak nyaman. Itu kalau nggak terpaksa harus pergi karena ini kenalan dekat istri atau kenalan dekat saya gitu ya. Aduh Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Nggak nyaman, nggak suka. Ya paling kalaupun saya terpaksa harus pergi, saya akan pergi dan udah bilang istri tuh, kalau bisa kita cepet aja ya, langsung salaman terus makan sedikit langsung pulang gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, ya nanti ada jawabannya, tapi itu kan, itu contoh ketidaknyamanan. Dulu saya punya sales. Salesnya di Surabaya saya punya sales waktu itu lumayan banyak ya, seratusan lebih gitu, 150 lah. Ada 24 cabang waktu saya masih kerja ya di dunia profesional. Itu sales saya di Surabaya itu ada satu. Dia tuh sales tapi takut ketemu orang. Jadi
Bagi dia tuh, aduh, ya nggak nyaman. Saya akhirnya nggak merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Nggak nyaman, nggak nyaman. Nah, Anda juga pasti punya punya pengalaman dong, ada ketidaknyamanan. Jadi, apapun itu dalam kondisi apapun, "Oh, kok saya nggak nyaman ya? Oh, saya harus kenalan sama orang baru nih, kok saya nggak nyaman ya?" Kemarin ada saya pas lagi, eee eee, konsultasi kan kalau anak SMA mau pilih jurusan tuh mereka ada sesi tes, lalu sesi private consultation sama kedua orang tuanya gitu. Pas saya lagi jelasin tentang kepribadian ini, tiba-tiba ibunya bilang gitu tentang ketidaknyamanan, tiba-tiba ibunya bilang, "Wah, saya ngalamin tuh Pak waktu itu." "Maksudnya Bu?" "Jadi gini, saya baru pulang nih." Jadi mereka ternyata keluarga yang pindah dari Australia gitu, karena bapaknya dinas di Australia. Nah, dia pindah ke Jakarta, terus tiba-tiba ibunya ini hanya karena ya dia lulusan psikologi. Nah, ada temannya yang langsung ngajak dia join di perusahaannya jadi HR manager, HRD manager gitu kan. Nah, itu tiba-tiba dia dia tuh udah kayak apa sih, keringat dingin gitu loh ya. Terus memang akhirnya tuh, suaminya kan masih masih sementara masih di Australia, itu kata suaminya, tiap hari itu istrinya pulang kantor nangis-nangis. Nggak nyaman. Kenapa dia nangis-nangis? Ternyata setelah dirunut tuh dia tidak nyaman dengan, apa namanya, dengan menjadi seorang pemimpin gitu, punya anak buah. Lucu ya, punya anak buah, dia nggak nyaman. Dia nyaman tuh kalau kalau bisa ya dia kerja sendiri gitu ya. Kalau bisa dia kerja sendiri, nah baru dia ngerasa nyaman. Atau dia kerja, setim lah gitu loh. Jangan saya jadi pimpinan gitu kira-kira kan dia dia curhatnya. Nah, kalau kayak begitu kan waduh, berarti iya ya, jangan-jangan memang ada nih faktor ketidaknyamanan. Nah, silakan aja kalau ada yang punya pengalaman-pengalaman gitu, ayo dong share dong di chat ya. Share di chat. Ada nggak? Sekali lagi, ah, kenyamanan itu penting banget ya, dalam saat kita, berjalan, mau itu hanya atas nama berkarir gitu ya di dunia kerja, atau kita yang sudah punya pemahaman yang benar, kita tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Kalau saya dipanggil untuk di dunia kerja, bisa macam-macam, sebagai business owner, sebagai sales, sebagai apapun ya, bahwa kita ini memang ada panggilan. Nah, itu kan udah di atasnya lagi tuh ya. Keren banget. Nah, tapi sekali lagi terserah Tuhan. Kalaupun saya harus misalnya tiba-tiba, Tuhan sebenarnya memanggil saya atau memindahkan saya harus memang ketemu banyak orang. Seperti yang kekhawatiran saya kalau saya harus harus pergi ke pesta undangan itu ya. Aduh, pesta kawin gitu ya, pesta nikah. Aduh, kita sebagai hasil ciptaan sih sebenarnya ya pasrah aja. Pasrah aja. Karena terserah Tuhan, garam mau ditaruh dimanapun terserah yang punya garam. Hanya saja saya tetap percaya bahwa Tuhan pada dasarnya tidak akan memberikan kita yang tidak comfort bagi kita. Karena paketnya tuh pasti kamu nanti akan nyaman kok. Karena memang paketnya itu gitu. Nah, saya mau lanjut ke sini. Coba lihat ya di Keluaran 4 ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Jadi waktu itu kondisinya kira-kira kan gini. Tiba-tiba Tuhan datang ke Musa dan bilang, "Musa, kamu saya panggil ya. Kamu nih ada panggilan Tuhan nih," gitu kan. "Ngapain tuh Tuhan?" "Kamu akan ke Mesir dan ngomong ya sama Firaun, terus bernegosiasi dan bilang bahwa kamu mau tarik, mau bawa ya bangsa Israel keluar dari Mesir." Wah, tiba-tiba Musa jawabnya begini. Ya kan? Ini kan ini kan ketidaknyamanan. Aku tidak pandai bicara.
Ya, Musa katanya kan terkenal mungkin sekarang istilahnya kayak gagap gitu ya. Jadi kira-kira Musa mungkin Tuhan, aku ini tidak pandai bicara gitu. Ya kira-kira kan begitu. Nah, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman pun tidak gitu. Jadi ya istilahnya komplain kali ya Tuhan ya. Ya kita tahulah. Saya rasa Allah Bapa bisa dengan mudahnya. Oke Musa, mulai sekarang kau berubah jadi komunikator yang handal dan ulung begitu. Ya, tapi menarik bahwa di akhir dari cerita ini meskipun Bapak waktu itu ayat selanjutnya tuh istilahnya marah gitu ya. Mana sih kamu? Saya nyiptain lidah kira-kira gitu. Jangan khawatir kira-kira kan gitu ya. Tapi menariknya solusi terakhirnya Allah adalah Allah bilang gini, ya udah kalau gitu yang ngomong nggak usah kamu. Keren. Yang ngomong itu si Harun aja. Karena Harun itu memang aku ciptakan pandai komunikasi. Jadi Harun jadi jubirnya, juru bicara gitu kan. Itu kan solusi akhirnya Tuhan. Wah, jadi begitu. Jadi secara sederhana dari kasus ini ya, kalau saya menyimpulkan dengan sederhana bahwa ya memang pada dasarnya Tuhan mau kita comfort kok. Ya, kalau kita ada satu panggilan, ya panggilan itu panggilan yang harusnya comfort ya. Tantangannya memang gini, kita tidak comfort. Kan ada, masa sih banyak yang merasa tidak comfort saat dipanggil. Ya, tidak comfortnya karena kita sudah sebelumnya kita udah kerja dulu. Ya, mungkin melakukan sesuatu yang salah, ya kan garam malah sibuk memaniskan, ya. Kursi malah dipakai ganjel pintu. Nah, tapi udah nyaman tuh kursi. Udah nyaman dia terus-terusan ganjel. Gue emang udah tiap hari ganjel pintu dan sukses gitu. Gue udah punya rumah, punya apa, gaji gede, jabatan, udah enak gitu. Jadi di dalam kesalahan bukan berjalan dalam panggilannya itu kita udah nyaman. Nyaman itu kan karena kita terus-menerus lakukan, ya. Jadi udah menjadi sebuah rutinitas. Nah, begitu diminta berubah, di situ muncul ketidaknyamanan. Tapi berarti dari konsep ini adalah dibalik dari ketidaknyamanan saat pertama berubah itu, sebenarnya kita akan dibuat lebih nyaman lagi, lebih pas lagi gitu loh, ya. Kursi kursi sofa dia akan nggak nyaman kalau diletakkan di luar di taman. Kenapa? Bakal kepanasan, kehujanan. Nah, jadi kursi sofa akan tepatnya tuh nyamannya tuh ya ditempatkan di ruang keluarga yang dingin, AC begitu kan, bersih. Nah, kursi taman pun sama, akan nggak nyaman dia ditaruh di ruang keluarga, tapi dia nyamannya di taman di luar karena dia terbuat dari wrought iron. Mau mau panas mau hujan nggak ada masalah. Nah, sama, saya jadi melihatnya ke sana, ya. Ayat favoritku, Wisnu. Yes, kalau tiba-tiba mau ngeluh dikasih job baru atau overload. Iya, benar benar benar. Iya. Kembali kan berarti terserah Tuhan ya Wisnu ya. Karena kita cuma hasil ciptaan. Hasil ciptaan nggak bisa kursi bilang, pencipta, saya mau jadi ganjel pintu. Nggak bisa. Hasil ciptaan udah itu lu kursi. Kalau mau ganjel pintu, no, ada no yang memang bentuknya untuk ganjel. Nah, ya bagus. Jadi memang kadang eh, ikut Tuhan tuh memang kita tidak bisa memakai perasaan gitu. Pengennya perasaan selalu pas, logika. Kadang-kadang kan enggak gitu. Ikut Tuhan tuh bener-bener yang karena Tuhan kan sedemikian wow, maha gitu ya. Jadi kita mau coba memahami Tuhan kan it's a very big challenge gitu. Jadi memang disitulah kenapa butuh iman. Ya kan iman itu kan adalah kita merasa kita yakin terhadap sesuatu yang meskipun tidak masuk dalam logika kita. Menarik, menarik. Thank you, Wisnu. Ya. Nah, baik. Saya lanjut.
Nah, kalau uh, meskipun ada momen-momen di mana kita nggak comfort, ya, atau oh ini kemarin ada coach kan, uh, motivator dunia, motivator dunia, kalau saya motivator kerajaan gitu ya, motivator dunia tuh kan pada bilang, kamu harus keluar dari comfort zone dong, ya kan? Uh, ada malah kata-kata gini, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih di posisi comfort zone. Wih, keren. Ya, ya kalau bagi dunia itu keren. Oke. Tapi bagi kita yang sudah tahu kebenaran dan kita tahu bahwa kebenaran itu membebaskan kita dari segala kesalahan, kesalahpahaman, gara tipu daya dari iblis ataupun dari dunia, ya enggak juga gitu ya. Nah, saya mungkin kata-kata saya begini. Kalau kita mau ada tujuan comfort zone, keluar dari comfort zone itu adalah untuk supaya melatih kita stretch, ya stretch. Stretch tuh jadi kita kayak maksain, saya harus bisa nih, saya harus memaksakan nih gitu ya, saya harus belajar nih. Itu saya rasa oke. Ya, itu saya rasa oke. Itu kan sama kayak kita berpuasa. Sebenarnya berpuasa tuh adalah kita lagi melatih daging kan. Daging itu lemah. Nah, puasa itu adalah untuk kita melatih supaya daging tuh akhirnya tunduk gitu. Akhirnya kita bisa berkata, "Hei tubuh, hei daging, makananku yang utama adalah firman Tuhan loh, bukan makanan itu. Jadi kamu lapar, tahan." Kira-kira kan gitu. Nah, nanti kalau tubuh yang lemah ini akhirnya sudah nurut dengan jiwa, dengan pemikiran kita, dengan decision kita, yang mana pemikiran kita katanya harus dipimpin oleh roh. Istilahnya kita ngikut ke roh. Jadi ini roh gitu ya, ini roh kita, pemikiran kita ikut. Nah, daging yang lemah karena dilatih puasa tadi, daging nurut gitu. Kira-kira gambaran sederhananya gitu. Jadi ya harus sering puasa. Kalau masih banyak kelemahan-kelemahan kita kayaknya, aduh gitu ya, kok masih khawatir, kok masih takut, kok masih apa. Nah, ini padahal firman Tuhan bilangnya, roh itu bilang, jangan takut. Kan jadi kita selalu dihadapkan dua. Kenapa saya jadi ngomongin itu? Ya nanti nggak apa-apa lah. Tapi intinya itu ya, bahwa uh, ya, untuk stretch itu nggak apa-apa. Hanya saja, Nih, andai kita keluar dulu dari korelasi dengan kerajaan ya, secara umum gitu. Saya suka bilang ke anak-anak yang nyari jurusan atau nyari karir yang tepat, saya bilang, kalau kamu mau keluar dari comfort zone tapi untuk jangka waktu pendek itu boleh. Jadi kamu sengaja masuk ke dalam ketidaknyamanan tapi untuk sementara. Untuk sementara tuh maksudnya apakah setahun 2 tahun gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau memutuskan berkarir, ya, dari sejak lulus sampai kamu nanti pensiun atau bahkan sampai ajal gitu kan, itu bicara puluhan tahun, kamu mau terus memaksakan diri berada di comfort zone, saya rasa itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu ya, banyak kerugiannya. Ini kalau secara sekuler kita memandangnya. Ya kalau secara rohani udah cuma berkata, itu enggak, yang jauh lebih penting gini, itu sesuai panggilanmu enggak? Kalau kamu yakin itu sesuai panggilanmu dan kamu di dalam posisi tidak comfort, jalanin. Hanya saja kalau saya ingin mempertanyakan itu, sekali lagi saya sangat yakin panggilan Tuhan pasti kita akan comfort di situ. Musa seperti itu. Oke? Nah, jadi tetap penting ya ini bagi saya, comfort zone, kenyamanan untuk berjalan dalam panggilan Tuhan di dunia kerja, dan ini bicarakan long term, jangka panjang ya, sampai garis finish.
Oh, itu keren tuh Paulus ya. Paulus tuh bisa gini nih. Perhatikan deh. Saat Paulus uh, berjalan dalam panggilan, oke, okay, itu tuh si jahat tuh pengen batalin itu kan, pengen gagalin itu, ya. Caranya wah macem-macem. Paulus di kapalnya mau karam, ya, ada dilempar pakai batu, dirajam pakai batu gitu ya, sampai dikira udah mati tuh. Besokannya dia bangun lagi terus dia jalan berapa mil ke kota lain gitu. Wah, gila. Intinya gini, Paulus gak mati-mati loh. Kira-kira gitu loh. Paulus tuh, wow, saat dia berjalan panggilan tuh Tuhan tuh bener-bener yang memberikan satu perlindungan ilahi gitu. Nah, menariknya adalah akhirnya Paulus kan mati ya. Tapi sesaat sebelum dia mati, Paulus tuh ngomongnya begini. Aku sudah sampai garis finish. Baru setelah itu dia mati. Keren. Ya, dan ya sekilas aja ya. Itu what you think is what you get gitu. Di Amsal berkata kan gitu ya. What men think, apa yang dipikirkan manusia di dalam hatinya, itulah yang akan terjadi. So is he, itulah dia, gitulah kira-kira gitu ya. Ya, what you think is what you get. What you believe is what you get. Nah, saya percaya sama itu. Makanya saat saya bilang, Tuhan, aku pegang ini ya. Aku mau kayak Paulus. Artinya apa? Aku yakin penuh perlindungan Tuhan. Yakin penuh. Tiba-tiba kapan tuh ya? Tahun berapa tuh? Saya lagi pelayanan ke Medan, ya, saya pelayanan ke Medan. Terus pulang tuh ya, kan naik kereta ke bandara, naik kereta. Itu tiba-tiba di kereta tuh perut saya sakit. Wah, itu sampai saya jatuh di lantai, saya tiduran gitu, saking duduk pun sakit banget gitu kan. Duh, sakit banget. Saya air muntah, airnya apa gitu ya. Nah, udah tuh pulang terus langsung dong dibawa ke rumah sakit, ke dokter lah intinya ya. Dan oh ternyata ada batu ginjal. Ada batu ginjal dan ukurannya dokter bilang, "Oh, ini ukurannya besar, harus segera operasi," gitu. Waduh, sedangkan jadwal kita penuh. Saya harus ke Semarang lagi, istri harus ke Ujung Pandang. Lalu kita mulai browsing-browsing ke Pineng, siap-siap gimana nih, waduh paspor mau habis, dan seterusnya gitu. Pokoknya ada banyak lah, kita langsung siap-siap gitu. Tapi terus satu titik saya ingat tentang ini. Terus saya bilang istri, udahlah, kan ini ada obat penahan sakit, ya. Jadi nggak apa-apa juga dong, gitu kan. Udah kamu pergi ke Makassar karena emang dia ada meeting yang penting sekali. Tiket pesawat sudah beli semua kan gitu. Ya sudah, dan saya pergi ke Semarang karena ada pelayanan lagi kan. Dan di Semarang kejadian lagi tuh ya, sempat menyerang lagi, tapi ya tadi jadi berbeda karena saya udah tahu kebenarannya dan udah saya pegang teguh dengan iman gitu. Ya udah, itu tahun 2005 kali ya. Atau 2000 berapa ya? 2010. Lupa nih. Tapi intinya gimana? Iya nggak ada sampai sekarang. Terus orang-orang pada nanya, loh, terus emang udah dicek? Udah di ini lagi nggak gitu kan? Dicek apakah hilang tuh ininya, batu ginjalnya. Terus saya bilang, ngapain saya cek? Kalau saya cek, saya jadi Thomas. Saya jadi meragukan, mesti ada bukti dulu nih, mesti ada bukti dulu baru. Oh ya, udah sembuh. Jadi apa? Ya udah, saya nggak mau cek. Ini sekarang tahun 2021 akhir dan tidak ada lagi. Jadi
Haleluya, itu benefit, saya rasa itu benefit ya. Akhirnya iman kan jadi bertumbuh juga ya, apa yang kita yakini. Saya nggak tahu ada cerita lain nggak. Nah, menariknya adalah gini, kalau kita berkorelasi dengan kenyamanan kepribadian tadi di dunia kerja, nah ini penting nih ya, perhatikan baik. Jadi saat kita bicara kenyamanan di dunia kerja, salah satu yang paling krusial nanti hasilnya adalah kita akan tahu kita tuh sebenarnya nyamannya jadi karyawan atau employee, atau kita jadi wira usaha atau wira swasta self employee, atau kita jadi business owner atau startup owner. Nah, kalau yang investor ini biasanya nanti langkah-langkah selanjutnya ya paling tidak 3 itu tuh. Karena beda. Ya nanti kepribadian-kepribadian itu akan sangat mempertegas gitu bahwa saya ini akan lebih nyamannya jadi karyawan ternyata. Nah, kalau kalau paketnya dari Tuhan seperti itu, nah kalau saya ngeliatnya kalau paketnya gitu ya udah jadi karyawan. Jangan teman-teman semua pada startup terus kita jadi pengen startup. Nah, malah jadi salah nanti, hati-hati. Nah, tapi memang ada orang-orang, saya punya teman, dia nggak bisa kerja jadi karyawan. Kenapa? Dia tuh emang contoh Tuhan kasih dia tuh bakat untuk memimpin. Jadi dia tuh berada di, nah ini tantangan juga sih sebenarnya, ada negatifnya. Dia nggak bisa tuh jadi bawahan. Jadi setiap kali dia kerja kan harus merintis dulu dari bawah, nggak bisa tuh dia. Nah, langsung dia akhirnya bisnis, dia buka sendiri, langsung dia direktur. Langsung dia di posisi paling tinggi, owner. Ya sudah. Nyaman gak dia? Nyaman jadinya. Ada teman saya, dia orangnya orang lapangan, orang ketawa ketiwi, orang hubungan gitu ya. Jadi network, temennya banyak, segala macam. Kerja, dia ngambil kuliah akuntansi. Terus kerja di bank. Aduh, gak nyaman dia. Dia gak nyaman, tapi menariknya adalah saat waktu itu, nah ini keren ya, waktu itu tsunami Aceh. Tsunami Aceh, tiba-tiba dia nekat, padahal dia udah punya istri, punya anak ya. Dia tiba-tiba memutuskan untuk ke Aceh. Join NGO gitu ya, yang dari luar negeri lah, untuk sosial gitu kan. Nah, dia join di sana. Jadi dia di hire project gitu kan. Nah, untuk dia dan di sana kan lapangan aja, udah gitu lapangan, udah gitu panas-panasan, kotor-kotoran segala. Tapi itulah dia. Itulah dia. Dia kayak ikan menemukan air gitu, air yang jernih. Wah, nggak, saya berapa kali ketemu dia, setiap kali saya ke Medan saya pasti ketemu gitu ya. Itu buset, dari tadinya NGO-nya saya nggak tahu apa, terakhir terus nggak lama tahu-tahu dia udah FAO, UN gitu kan, United Nation, PBB, astaga, saya bilang astaga, dan happy nggak? Happy banget ya. Sampai sekarang dia terus project. Waktu kebakaran hutan di Riau dia ada di sana ya. Tentang tobacco dia di sana. Jadi saya lihat ini memang udah tepat nih. Dia udah ketemu kenyamanannya dia. Ya, dan dia adalah berarti apa? Dia self employee, dia bukan karyawan. Dia cuma dikontrak misalnya sama tadi misalnya PBB gitu ya, dikontrak PBB selama setahun untuk ngurusin rokok, anti rokok gitu. Udah dia kerjakan itu. Ngurus kebakaran hutan ya, dia akan selama kontrak itu gitu. Sesudahnya udah santai lagi, cari lagi, ada kontrak lagi gak, ada apa lagi gak. Itu self employee. Nggak punya perusahaan, nggak punya tim, nggak punya anak buah, nggak ada karyawan yang digaji, nggak ada kantor, nggak ada. Nah, Anda di mana? Nah, ini kalau kita tidak nyaman, saya menemukannya begini. Jadi ada satu golongan
di dunia kerja. Dan sayangnya juga anak-anak Tuhan banyak juga di posisi ini. Ayo, siapa? Mungkin di sini ada yang seperti itu. Begitu Jumat kayaknya tuh, waduh, statusnya tuh happy banget gitu. Thanks God, it's Friday. Lalu begitu Sabtunya kan weekend getaway, itu harus tuh, saya harus pergi Pak, kalau di Jakarta ke puncak, wajib, biar kata puncak macet, biar kata nyewa villa mahal, nyewa hotel mahal, nggak apa-apa Pak. Kenapa? Karena saya stres Pak di kantor, saya nggak nyaman. Nah begitu udah weekend getaway, Minggu, Senin masuk lagi statusnya I hate Monday. Aduh, gawat ya. Bayangin kalau tiap hari kayak begitu, gimana kita mau berdampak, mau berjalan dalam panggilan, ya, mau memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang indahnya, ya, ikut Yesus dan segalanya, mau bersaksi, nggak bisa. Kenapa? Nggak nyaman, stres. Haleluya. Oke. Wah, ini langsung nah, nah, saya ini dia yang kita perlu renungkan bersama ya. Saya dari perjalanan saya ada banyak tentang teori-teori tentang kepribadian, tapi ini satu yang menurut saya paling tajam, gitu ya. Yuk kita belajar sama-sama ya. Ini kalau perlu dicatat atau nanti pastikan Anda nonton ulang rekamannya di YouTube Kepala Bukan Ekor ya. Yang pertama, introvert atau extrovert. Nah, bicara introvert atau extrovert yang tadi saya tuh. Karena orang introvert itu biasanya tidak suka dengan keramaian. Dia lebih suka sendiri atau dia lebih suka bersama teman dekat. Ya, sedikit orang dan itu teman yang udah dikenal, saudara, keluarga gitu ya. Itu oke. Best friend, wah, best friend forever gitu kan. Nah, itu orang introvert kayak begitu. Makanya lebih banyak orang introvert, berarti kan kerjaan-kerjaannya adalah kerjaan yang tidak menuntut dia harus ketemu orang, orang banyak, orang baru, menuntut harus kenalan, nggak nyaman. Nah, selesai yang di Surabaya ya itu ternyata. Jadi saya pun introvert. Nah, kalau orang, tentu mas saya tinggal kadarnya aja. Kalau kadar introvertnya tinggi, ya mungkin dia benar-benar yang misalnya astronot gitu ya, pergi 6 bulan ke luar angkasa sendirian gitu. Masalah nggak? Nggak masalah. Kenapa? Ya memang dia kadar introvertnya tinggi. Tuhan ciptakan kayak begitu ya untuk spesifik pekerjaan atau fungsi tertentu. Nah, orang ekstrovert berbeda. Orang ekstrovert begitu sendiri stres malahan, nggak nyaman. Aduh ya, berapa banyak saya menemukan contoh ada orang-orang ekstrovert di tempat yang salah. Dulu saya punya tim keuangan ya, finance dan accounting department. Wah, itu orang introvert, itu orang yang cuma apa istilahnya sebagian besar waktunya tuh dia dengan hitungan-hitungan dia di komputer kan gitu ya, dengan pencatatan dengan apa gitu. Ada interaksinya ya ada, tapi kan ya sama orang-orang kantor aja gitu. Dia nggak suruh keluar jualan, enggak, bukan itu kan. Nah, tapi kalau dia orang ekstrovert, ini lucu, orang keuangan tapi orang ekstrovert. Nyaman nggak dia duduk lama di belakang komputer? Enggak. Dan kalau kita masuk ke ruang keuangan tuh biasanya sepi. Semua diem kerja gitu ya. Nah ini tiba-tiba ada yang satu yang gitu kan ngomong. Udah gitu nggak pernah ada di mejanya. Kemana dia? Kok ke departemen lain ya. Dia tiba-tiba ngobrol. Gimana? Apa kabar lu? Kemarin bola gimana bola? Oh, pokoknya apapun diobrolin kan gitu. Ya, apapun diobrolin. Nah, jadi orangnya nggak bisa gitu kalau suruh sendiri. Nah, Anda yang mana? Anda masuk yang mana? Itu penting. Sehingga nanti menentukan jangan-jangan pekerjaan-pekerjaan saya ini harus pekerjaan yang tadi tuh yang ketemu orang atau yang lebih saya ngerjain sesuatu lebih banyak sendirinya atau hanya dengan sedikit orang saja, tim kecil gitulah. Oke. Nah,
Tapi ini berarti kan mau kerja di perusahaan selama tadi pekerjaannya memang pekerjaan yang andai introvert ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak ketemu banyak orang. Kalau ekstrovert pekerjaan misal jadi sales di sebuah perusahaan, ya dia memang akan terus pekerjaannya banyak ketemu orang kan. Nah kalau seperti itu ya berarti nggak apa-apa dong. Ya, jadi kerja sebagai karyawan masih oke. Kalau self-employee biasanya udah namanya aja self. Jadi self-employed ini sebenarnya lebih cocok untuk teman-teman yang introvert, bener ya? Nah, saat kita introvert, kita kerja sendiri. Mau Anda jualan punya toko online, ya kan? Anda jualan, tapi kan Anda sendirian tuh seringkali. Kalaupun punya, ya akhirnya perbantukan staf karyawan 1-2 itu masih termasuk self-employed lah gitu. Kalau dibilang Anda punya perusahaan atau masuknya ke business owner kayaknya enggak juga kan gitu ya. Ini saya juga ini pembantu rumah yang bantu untuk nge-packing kan kira-kira gitu. Nah, self employee itu kayak gitu. Jadi self employee cocoknya kebanyakan sih introvert. Nah, business owner sama seperti orang kerja karyawan tadi. Ya tergantung ya, kalau business owner ekstrovert biasanya dia nggak pernah ada di kantor, dia akan istilah cari proyek gitu loh, kerjaannya nggak pernah ada, tiba-tiba pulang bawa proyek, nih ada nih, nah, kerjain, nih ada nih, dealin gitu kan. Nah tapi kalau Anda self employee yang business owner yang introvert, Anda akan lebih senang jaga kandang, Anda akan lebih senang di kantor aja tiap hari. Yang keluar-keluar siapa? Mungkin salesnya, mungkin dia hire sales manager untuk keluar-keluar gitu, yang ekstrovert kan gitu. Kalau dia yang harus keluar-keluar gitu, aduh kayaknya enggak deh. Nah, itu baru satu aja udah dapat gak? Dapat sesuatu gak? Ayo coba share dong. Wisnu atau Muti atau yang lainnya, ayo. Ada kamu masuk mana gitu. Ayo yang lain juga silakan chat aja. Kamu masuk yang mana? Masuk introvert, extrovert. Lalu kalau kamu udah kerja, cocok gak sekarang? Langsung tuh. Langsung ayo siapapun tulis. Cocok atau tidak? Kalau nggak cocok, ayo. Kalau cocok, gimana? Share ya di chat ya. Baik. Nah, saya lanjut yang kedua. Ini, wah, coach kayaknya nih nggak bakal selesai nih sampai jam 9. Nggak apa-apa. Tenang aja. Kita lanjut minggu depan ya. Ini serunya kalau udah jadi sebuah kebiasaan, sebuah program tiap Sabtu jam 8 tongkrongin aja. Ya pasti dapetin sesuatu kan. Extrovert Wisnu. Oke, thank you Wis. Extrovert sih, tapi kawan seruangan introvert. Kerja apa emangnya? Berarti lu cerewet sendirian. Nah, Ya mungkin artinya kan kamu merasa gak nyaman gitu ya. Kan enaknya ekstrovert ketemu ekstrovert, wah gitu ya. Kadang tuh introvert kayak malah merasa terganggu gitu kalau kamunya terlalu cerewet, terlalu mungkin ya. Mungkin memang ya itu kerjaannya, tergantung kerjaannya. Nah, oke teman sekantor pendiam semua, tapi kerjaan kamu sesungguhnya tuh memang harus ketemu banyak orang atau kerjaan kamu tuh lebih di belakang komputer misalnya atau apa? Kalau yang kedua yang di belakang komputer nggak ketemu orang, aduh, wis jangan-jangan bukan itu, jangan-jangan. Ya, oke itu yang pertama. Ya, yang lain silakan ya. Ini ada 20-an orang, ayo. Kalau ada yang mau share introvert atau extrovert. Nah, yang kedua, ada orang structure, ada orang unstructured. Wih, eh, apa itu? Orang structure dan unstructured. Kalau orang terstruktur adalah orang-orang ya sesuai namanya ya, berarti dia orang yang teratur. Dia orang-orang yang menyukai keteraturan, kedisiplinan, perencanaan yang detail, ya,
segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tepat waktu, jangan terlambat. Oke, ada deadline mesti ditepati. Jadi ini orang-orang yang memang secara natural tuh disiplin lah kira-kira gitu. Ada yang seperti ada ya. Eh, Orang-orang seperti ini tuh contoh kalau ngelihat bahu jalan nyetir nih, bahu jalan, dia akan berpikir sekian kali untuk masuk ke bahu jalan. Tapi kan banyak juga tuh orang-orang main masuk aja bahu jalan biar kata nggak boleh. Kenapa? Ya itu unstructured berarti. Itu satu. Nah, orang-orang structure seperti itu. Nah, orang unstructured berarti kebalikannya. Iya, orang unstructured ini adalah orang-orang yang boleh dibilang lebih santai, lebih ingin santai, tidak terlalu banyak batasan, banyak aturan. Udah saya atur sendiri kalau boleh gitu. Contoh-contohnya gini deh. Oke, ini ada tugas ya, harus dikumpulkan hari Minggu depan. Misalnya gitu kan, Sabtu depan kamu harus kumpulkan. Terserah kamu mau ngerjainnya kapan, mau di mana. Yang penting Sabtu depan kumpulkan. Nah, orang instructor seneng tuh. Kenapa? Ya dia bisa atur sendiri dan terserah dia mau dia kerjakan kapan, pokoknya kan nanti beres gitu kan. Nah, akhirnya sayangnya ya bukan sayang ya, ini memang keunikannya masing-masing nih ada positif negatifnya ya. Nah, orang unstructured umumnya kalau ada model begitu dia akan yang namanya menunda sampai udah mepet. Nah, muncullah istilah SKS, sistem kebut semalam. Ya, orang-orang unstructured dia akan lebih santai gitu. Begitu udah wah langsung tuh baru dia kerja. Nah, menariknya curhatannya. Ini menarik curhatannya orang unstructured curhat ke saya. Coach, saya tuh gini coach. Ini anak sekolah kebetulan kan dia bilang, "Saya tuh udah coba coach. Misalnya nih saya tahu nih mau ada ujian minggu depan gitu ya. Saya udah coba coach. Saya belajar dari sekarang. Saya cicil nih misalnya bab 1, bab 2. Nih bab 1 nih coach. Saya udah baca nih dari sekarang nih coach. Seminggu sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa ya coach. Kalau pas saya baca masih seminggu sebelumnya tuh coach, itu otak kayaknya astaga, satu halaman aja tuh bisa 1 jam nggak selesai-selesai gitu. Oh Poppy, hai Poppy. Ambivert, oh ambivert, yes, balance ya. Jadi mungkin kadarnya agak di tengah-tengah atau kecil ke kiri atau kecil ke kanan gitu ya Poppy ya. Iya iya iya. Ya itu memang ada lagi kadar ya. Memang kalau kita ngambil tes nanti akan di tes itu nanti akan ada skor. Nah, skornya akan menentukan gitu bahwa kadarmu tuh berapa persen sih gitu ya. Oke, good. Thank you, Poppy. Nah, balik lagi tadi jadi orang unstructured ternyata dia tuh astaga gitu. Saya udah coba coach, kayaknya otak tuh buntu gitu. Tapi coach, nah ini menariknya, saat sisa 1 hari, sisa 2 hari gitu kan, itu tiba-tiba adrenalin naik, ada istilah muncul kayak kepanikan gitu. Tapi malah otak saya jadi encer. Nah pas otak encer, wah itu 2 bab coach hanya dalam 2 jam. Saya bisa pelajari dan saya masuk itu, bukan cuma baca gitu. Wih keren ya. Jadi otaknya sendiri udah kayak didesain Tuhan di momen itu tuh cek encer. Kenapa? Karena kebalikannya kalau orang structured ya, dia malah butuh persiapan. Begitu tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang berubah di ujung, di akhir dan dia harus segera melakukan perubahan atau langsung berpikir yang baru gitu ya atau gimana, itu dia akan malah otaknya seringkali blank. Bukannya seperti yang tadi otaknya malah encer, ini malah otaknya malah jadi blank. Loh menarik ya, berarti paketnya Tuhan tuh memang beda-beda ya. Ada yang memang, kamu mah memang untuk perencanaan, untuk hal-hal yang sifatnya konsep, untuk sesuatu yang sifatnya terstruktur, ketepatan waktu dan segalanya.
Kalau yang satunya enggak. Orang-orang unstructured tuh memang orang-orang yang lebih cocok kerjaan-kerjaan itu sifatnya live. Ini live seperti yang saya lakukan sekarang ini, kalau orang structured ya akan sangat-sangat tidak nyaman. Kenapa? Ya karena live ini kan bisa tiba-tiba ada komen, tiba-tiba mungkin komennya negatif mungkin gitu ya, atau ada pertanyaan yang kita gak bisa jawab dan kita harus berimprovisasi secara spontan dalam waktu singkat. Nah itu harus punya the power of kefefet tadi, harus harus yang udah emang otaknya didesain begitu mepet, malah jadi encer itu. Nah itu orang-orang unstructured sesuatu yang live atau sesuatu yang emergency. Dokter di UGD itu harus orang unstructured. Kenapa dia nggak bisa merencanakan, suster saya mau tidur ya nanti bangunin jam 6 pagi gitu. Nggak bisa, tiba-tiba jam 1 malam dibangunin, dok bangun ada tabrakan 4 orang kaki patah. Wah, udah dia harus langsung ya langsung berpikir gitu. Nah, atau misalnya kalau tahu kan acara-acara di TV kan banyak yang live show gitu ya. Nah itu stage manager, MC, apa semua itu semua harusnya unstructured. Karena unstructured dia akan anything bisa terjadi soalnya kan. Lampu mati atau apa. Aduh ada-ada aja. Nah jadi menariknya orang-orang unstructured malah akan sinarnya akan terang ya saat momen-momen ada masalah, saat momen-momen emergency tadi, atau saat momen di mana ada waktu yang terdesak, mepet, tapi harus ambil keputusan atau harus ada ide, harus ada solusi gitu ya. Nah itu orang-orang unstructured malah di situ tuh tak gitu, dia kuat banget, dia bagus banget, sehingga dia kinerjanya akan optimal karena otaknya encer saat itu. Orang structured beda. Dia memang yang di sisi perencanaan. Nah, kalau urusannya kerja gimana? Kerja. Kalau urusannya kerja, coba orang structured itu nggak ada masalah kalau kerja jadi karyawan. Plus lagi, dia tuh kerja jadi karyawan di perusahaan yang besar. Itu dia nggak ada masalah kalau structured. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar, contohlah apa BCA gitu ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat terstruktur. Semua sudah jelas, job desk-nya jelas, targetnya jelas, ada KPI, ada pengawasan, monitoring dari atasan, ada musti rapat, wah semuanya terstruktur, diawasi dengan ketat. Terus wah segalanya tuh benar-benar menuntut kedisiplinan, ya, datang nggak boleh terlambat dan seterusnya. Nah bagi orang-orang terstruktur nggak ada masalah karena itulah saya. Nah kebayang orang-orang kalau unstructured kerja di sana nggak nyaman ya dan tidak akan berprestasi kayaknya. Nggak lama akan dipecat jangan-jangan gitu ya karena wah kamu ini datang telat mulu. Nah, itu ya kan. Berarti kalau unstructured kerja jadi karyawan bisa nggak? Bisa. Bisanya adalah satu, kalau perusahaan mungkin nggak usah terlalu besar, ya masih masuk UKM gitu, usaha kecil menengah, ya kan atau startup gitu kan biasanya belum terlalu kaku, tapi ya memang tergantung yang punyanya juga ya. Tapi tetap biasanya masih masih oke lah gitu. Datang nggak perlu absensi yang gimana. Atau memang ada pekerjaan-pekerjaan meskipun di perusahaan besar ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak terlalu dituntut kita harus terstruktur banget gitu. Ada secara umum pekerjaan kayak marketing, sales gitu ya, itu kan tidak memang tidak terlalu dituntut harus absen gitu, harus harus datang ke kantor dulu segala macam. Ada yang silakan gitu, bebas gitu kan. Pokoknya pulang bawa kontrak, bawa apa deal gitu kan, atau barang udah kejual gitu. Target capai, hanya itu gitu loh. Jadi
Kalau kerjaannya masih membolehkan dia ngatur sendiri, nah unstructured yang terlalu ekstrim itu tipe-tipe seniman. Saya punya sepupu kayak begitu tuh. Ya, tapi buset, dia jago banget gambar, ngelukis gitu ya, surrealis alirannya. Dan waduh, memang saya kalau datang ke rumah dia, bisa jadi dia lagi tidur tuh. Kerjanya kapan? Malam malah bangun. Dia kerja. Pagi tidur. Jadi ya dia atur-atur sendiri, terserah dia. Itu kan seniman begitu ya. Tapi buset. Ya, dia tuh karya dia dibelinya sama Starbucks. Starbucks Singapura loh, bukan Starbucks Indonesia. Jadi yang, wih, buset dibikin jadi mungkin hiasan di ininya gitu ya, di mug atau apa gitu. Wah, saya bilang keren. Ya itu contoh unstructured. Tinggal kan uh, kita ngebangun kerajaan kita sendiri atau kita lagi ngebangun kerajaan Tuhan. Nah, itu udah diberesin di sesi 1 dan 2 tuh. Tonton tuh ya. Artinya bangun kerjaan sendiri bisa sukses? Bisa. Ya kalau kita tahu ini, kita jadi nanti tahu fitur-fiturnya semua. Anda bisa sukses loh. Tiba-tiba sukses loh, ayo. Tapi suksesnya untuk kamu atau untuk Tuhan? Ayo. Ya. Nah, udah mau jam 9. Berarti kita selesaikan di sini nih. Jadi kalau unstructured, dia akan lebih tepat ya memang self-employed itu. Self-employed itu unstructured. Secara sederhana sekarang gambarannya itu sopir-sopir Gojek, Grab, itu semua orang-orang unstructured akan cocok. Kenapa? Dia ngatur sendiri. Hari ini mau berangkat agak pagian, agak siangan, terserah. Mau nggak kerja hari ini, terserah. Bebas. Ya nggak ada mesti absen, nggak ada mesti apa. Bisa atur sendiri. Hari ini mau liburan, mau jalan-jalan sama keluarga, matiin aplikasinya. Nggak kerja. Nah, itu unstructured kayak begitu. Jadi dia self-employed, dia atur sendiri. Saya seperti itu. Jadi saya sekarang meskipun saya pernah kerja ya 12 tahun gitu di perusahaan, tapi memang waktu saya lihat ke belakang, waktu saya kerja itu memang saya paling tidak terlalu peduli dengan absen gitu kan. Saya juga di dunia di sales kan, kebanyakan bekerjanya 10 tahun saya di sales. Nah, lalu tadi ya saya kayak nggak mau diatur gitu, saya bisa saya mau ke sini langsung ke sini, nggak ke kantor, langsung ke klien, langsung ke apa gitu ya. Jadi memang terserah saya gitu, saya ngatur-ngatur. Kebetulan di perusahaan waktu itu. Bos saya juga nggak masalah, yang penting capai target gitu kan. Ah, Nah, saya sekarang ya tadi dasarnya adalah project aja gitu. Ya, jadi freelancer tuh kan begitu, atau YouTuber sekarang tuh. Ya, kalau ada proyek atau lagi ini kayak sekarang saya mau live, ya saya live. Begitu enggak, ya sudah. Atau saya lagi nggak mau live, saya enggak gitu. Saya lagi nggak mau jualan online, ya udah tutup aja tokonya. Enak. Ya, itu unstructured dan structured. Kalau business owner, ya business owner kalau Anda ownernya, ya Anda boleh structure atau unstructure dong. Kalau Anda unstructure, Anda sebagai pemilik, ya bebas dong. Saya pemilik, walaupun saya tetapkan, oke, ke kantor jam 8. Ya owner terserah saya mau datang kadang jam 9, jam 10, kadang saya datang siang habis makan. Malah ya saya owner, itu nggak masalah. Nah, kalau Anda terstruktur sebagai business owner, startup gitu ya, ya bisa jadi startup Anda tuh akhirnya ke bawah tuh udah otomatis disiplin. Kenapa? Contohnya jam 8 pagi masuk, Anda jam 8 kurang 5 Anda selalu datang. Selalu sudah datang sebagai pemilik. Gimana anak buahnya? Pasti akan datang sebelumnya. 7:45 mereka paksain. Akhirnya otomatis akan disiplin. Jadi budaya perusahaan itu sangat besar pengaruhnya adalah dari budaya yang diciptakan oleh pemimpinnya atau pemiliknya. Makanya setiap kali saya melakukan restrukturisasi atau pembentukan budaya perusahaan, itu saya
bener-bener tektokannya sama ownernya. Ownernya nih apa? Mau budayanya seperti apa? Kemarin di terakhir tuh saya membentuk budaya, ada perusahaan di Malaysia. Ownernya, value pertama dia adalah love. Wah, Tuhan, ya, love. Dan ya udah, itu dasar dari budaya di perusahaannya. Benar-benar kasih. Dan wow, begitu kita susun dan itu diaplikasikan. Wow, ya. Dia testimoninya juga amazing gitu. Nah, iya loh, keren loh, saya bisa ke Malaysia loh. Nah, padahal berjalan dalam panggilan Tuhan loh, bukannya bukannya apa membangun kerajaan. Kan berjalan dalam panggilan harusnya miskin sengsara. Salah lagi. Ayo, sesi berapa tuh? Sesi 3 atau sesi 2 tuh saya bahas tuh. Kata siapa? Oke. Nah, saya pikir structure unstructure sih di situ ya. Saya nanti akan lanjut lagi untuk yang selanjutnya di minggu depan ya. Nah, ini coba Wisnu dulu nih, ada pertanyaan. Nih yang nanya Wisnu. Thank you ya Wisnu ya. Maksud saya yang lainnya ayo dong nanya juga gitu. Mau tanya coach, aku tim leader. Oh, tim leader. Ada job dan deadline. Itu masih 1 bulan. Aku suka bilang santai tapi selesai. Ya, kalau kamu punya prinsip seperti itu, wis, berarti jangan-jangan ya kamu ini unstructured sebenarnya. Kamu jadi ngelihat bawahan kamu tuh kamu nggak terlalu khawatir gitu. Biasanya orang-orang structure dia akan khawatir. Contoh nih, ibu-ibu. Nah ini kan kejadian. Ibu-ibu yang terstruktur banget, sedangkan anaknya unstructured yang SKS itu. Akhirnya apa? Ibunya yang gregetan, itu banyak banget ibunya curhatnya begitu kan. Aduh kok saya tuh yang maksa-maksa, ini kamu gimana sih? Ini kan PR ini harus diselesaikan dong. Kamu jangan santai begini. Ini gimana gitu. Malah ibunya yang panik gitu. Anaknya mah santai-santai. Nah ini sama. Kamu sebagai pimpinan yang unstructured, kamunya santai-santai. Nah bisa jadi bawahan kamu yang unstructured, wih cocok. Oke bos, santai gitu. Yang penting jadi ya bos. Iya, wih. Tapi ada mungkin loh bawahan kamu yang begini, yang kalau dia terstruktur dia akan bilang, payah nih atasan gue, masa nggak ada ininya, harusnya kan begini-begini gitu, karena dia ngelihat dari kacamata terstrukturnya dia akan bilang bahwa yang unstructured nih salah, sedangkan unstructured ngelihat yang terstruktur, alah lu terlalu serius, sudahlah santai dikit gitu kan. Jadi kalau kita tidak paham bahwa ini is a gift from Tuhan gitu kan, dengan masing-masing ada positif ada negatifnya, kita akan malah akhirnya terjebak saling menyalahkan ya, padahal enggak. Dan masing-masing memang ada penempatannya kok. Ada kerjaan-kerjaan yang menuntut Anda unstructured, ada kerjaan-kerjaan yang cocok bagi Anda yang terstruktur atau structure. Tuhan emang udah desainnya keren ya. Oke, saya rasa kita sudah melewati waktunya ya. Kita akan lanjut lagi, masih ada 4 lagi, dan ini baru kepribadian, masih ada poin-poin lain. Jadi saya akan bagikan semuanya, jangan khawatir, karena memang inilah kepala bukan ekor. Saya dipanggil untuk memperlengkapi anak Tuhan dalam hal talenta dan panggilan ya. So terima kasih banyak atas kesetiaannya, kehadirannya. Kita sudah selesai, kita tutup dengan doa ya. Haleluya. Bapak terima kasih. Kita belajar banyak hari ini. Kita jadi tahu lagi bahwa ada desain yang indah dari Tuhan. Bahwa Tuhan ingin kita comfort, nyaman, berjalan dalam panggilan kita di dunia kerja. Ada penempatan-penempatan khusus yang membuat kita nyaman dan bisa optimal di sana. Bahwa tapi kami ingin tetap membangun hati yang benar Tuhan. Kami ingin tetap istilahnya sebagai hasil ciptaan terserah Tuhan. Kalau Tuhan ingin menempatkan kita di garam itu di dapur atau di meja makan, terserah pemilik garamnya. Terserah Tuhan. Itu kami tetap mau membangun itu. Tapi dalam perjalanan ini kita ingin menemukan juga kira-kira Tuhan maunya apa sih, yang posisi yang saya nyaman ya.
Dan terima kasih, ini baru 2 poin, masih ada poin-poin selanjutnya. Minggu depan kami akan kembali lagi. Seminggu ini Tuhan, perlindungan-Mu akan nyata atas setiap dari kami. Penyertaan-Mu, ya, jawaban-jawaban-Mu atas segala kerisauan, kebingungan kami akan selalu ada. Roh Kudus akan selalu bukakan hikmat-hikmat baru. Berkat-berkat juga akan terus turun. Apapun yang kami lakukan dengan mindset yang benar di dunia kerja. Kami akan kembali ke dunia kerja. Kami akan bekerja kembali nih nanti hari Senin mungkin sampai Jumat. Kami percaya kami akan menjadi terang dan menjadi garam. Mungkin terang masih kecil, mungkin garamnya belum terlalu asin. Tapi Tuhan, kami mau terus melangkah. It's a journey. Bersama-Mu kami boleh berjalan dalam panggilan di dunia kerja. Haleluya. Amin.